Halo para kaum rebahaners dimanapun kalian berada. Mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki. Apalagi kalau bukan rebahan, ya enggak? Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Kung Fu Jungle, yang menceritakan tentang seorang manusia yang hari-harinya dipenuhi dengan berlatih kungfu, lalu membunuh para ahli kungfu lainnya demi bisa menjadi yang nomor satu. So, daripada banyak komat kambing gak jelas, mending kita langsung masuk ke filmnya. Diawali dengan kedatangan seseorang ke dalam kantor polisi yang ingin menyerahkan dirinya karena telah membunuh seseorang. Dia bernama, kita sebut saja Stephen. Dengan kasus pembunuhan dan penyerahan dirinya membuat Stephen dipenjara selama 5 tahun. Dan inilah Kung Fu Jungle. Film berjalan 3 tahun kemudian yang dimana telah terjadinya pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut diselidiki oleh markas besar kepolisian yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Russell. Si korban diduga mengalami beberapa pukulan keras yang menyebabkan tulang-tulang pada tubuhnya serta kepalanya mengalami retak yang sangat parah. Tetapi tidak separah retaknya hatiku ini pasca ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ngomong apa sih? Di TKP juga terdapat senjata seperti suriken berbentuk burung walet yang diduga pemilik si pelaku pembunuhan. Keesokan harinya di dalam penjara, kasus pembunuhan tersebut telah diberitakan dalam siaran TV yang dimana Stephen juga nongkrong di sana. Si pelaku membunuh korban dengan menggunakan tangan kosong membuat korban yang bernama Shark Yan tepar tak bernyawa. Stephen yang mendengar nama tersebut terkejut seperti mengenali si korban. Stephen meminta petugas yang berjaga di sana untuk dirinya agar bisa bertemu dengan Russell yang juga disebutkan namanya di siaran TV, dan berkata kalau dia bisa membantu kasus pembunuhan tersebut. Namun petugas di sana menolak permintaan Stephen yang membuat Stephen menggunakan cara elit agar bisa bertemu dengan Russell. Ia memulai perkelahian dengan orang-orang di dalam penjara yang suka mengganggunya. Sehingga keesokan harinya ia berhasil dipertemukan dengan Russell. Dalam pertemuan tersebut, Stephen mengatakan bahwa dirinya pernah bertarung dengan Shark Yan, si korban pembunuhan. Namun ia tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pembunuhan. Yang pastinya Stephen menjelaskan kasus ini berhubungan dengan ilmu bela diri kungfu. Ia meminta Russell membebaskan dirinya agar bisa membantu kasusnya tersebut. Namun Russell tidak mempercayainya sehingga ia pergi dari sana. Sebelum Russell keluar dari ruangan tersebut, Stephen menyebutkan 7 nama orang ahli kungfu yang salah satunya akan menjadi korban selanjutnya. Namun Russell tetap tidak menggubrisnya. Beralih kepada seseorang yang sepertinya sang pelaku pembunuhan sebenarnya karena ia sedang mengasah senjata suriken walet yang sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Ia juga menuliskan nama Tan Jing Yao yang akan menjadi korban selanjutnya. Nama tersebut sama seperti nama yang Stephen sebutkan kepada Russell. Sehingga orang tersebut segera menemui Tan Jing Yao di dalam gedung seni ukir milik Tan Jing Yao. Orang ini rupanya bernama Charles. Nama tersebut merupakan pemberian dari saya. Iya betul. Ia berkata sejujurnya kepada Tan Jing Yao kalau dirinya ingin bertarung dengannya sampai koit. Tan Jing Yao merupakan seorang ahli kungfu dengan julukan si Raja Tendangan dari Utara. Dan Charles sendiri mempunyai cacat pada kakinya yang dimana ia terlahir dengan keadaan kaki yang panjang sebelah, sehingga membuat dirinya pincang ketika berjalan, walaupun ia sudah memakai sepatu yang tingginya juga sebelah, yang berguna untuk meluruskan tubuhnya ketika ia berdiri tegak. Sehingga pertarungan duel di sana tak terhindarkan.
Sehingga walaupun Tanjing Yao dijuluki si Raja Tendangan, namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Charles dengan mematahkan kakinya serta menendang kepalanya hingga malaikat maut menjemput. Dan tak lupa Charles meninggalkan jejak seperti korban sebelumnya, yaitu senjata waletnya sebagai ciri khasnya. Tak selang beberapa lama mereka mendengar berita kematian Tanjing Yao yang membuat Russell berubah 360-431 cm pangkat 5 kubik kali 10 hektar sawah untuk bertemu dengan Stephen. Stephen mengatakan bahwa si pelaku membunuh korban sesuai dengan keahlian korbannya seperti Sakyan, si ahli tinju, dibunuh dengan tinjuan, dan Tanjing Yao, si ahli tendangan, dibunuh dengan tendangannya juga. Jika ini dibiarkan akan ada korban selanjutnya. Kau harus membebaskanku agar aku bisa membantumu. Beralih ke Charles yang seperti biasa melakukan persiapan dengan menulis korban selanjutnya yang bernama Wang Ze, si ahli cukur. Nggak tahu deng. Pada akhirnya, Stephen dibebaskan untuk membantu menangkap si pelaku pembunuhan. Jika kasus selesai, Stephen akan dibebaskan atau akan kembali masuk ke dalam penjara. Itu semua tergantung perilaku yang dilakukan oleh Stephen. Russell bertanya siapa yang akan diincar si pelaku selanjutnya. Stephen menjelaskan, besar kemungkinan si pelaku mengikuti ungkapan kungfu. Mulai dari tinjuan, tendangan, kuncian, senjata, dan tenaga dalam. Ya, sasaran selanjutnya adalah Wang Ze, si ahli kuncian. Sehingga mereka akan menuju ke Mongkok tempat tinggal Wang Ze berada, sesuai yang dikatakan oleh Stephen. Charles menghampiri Wang Ze dan tepat pada saat itu juga Wang Ze terjatuh dan hanya meninggalkan nama. Cie, kaget. Wang Ze mengalami luka patah pada lengan kirinya serta terdapat banyak luka kuncian. Kuncian yang dimaksud adalah mencotok atau menekan beberapa organ dalam tubuh seperti otot atau urat nadi agar tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga membuat musuhnya yang terkena cotokan mengalami kelumpuhan sementara dalam ilmu bela diri kungfu. Sehingga Stephen mendeskripsikan pertarungan yang dilakukan oleh mereka. Stephen tidak sengaja melihat sesosok Charles di gedung sebelah yang langsung ia mengejarnya. Dengan hilangnya jejak dari Charles, Stephen memutuskan kabur dari sana untuk menemui sang kekasih yang berada di Fosan, tanpa memberitahukan keberadaannya kepada polisi. Beliau ini bernama Aulia, istri dari Stephen. Kini Aulia mengajari kungfu di suatu sekolah cabang yang masih buka, menggantikan Stephen ketika Stephen tidak ada untuk mengajar anak muridnya. Tujuan dari Stephen membunuh aliran kungfu lain adalah yang tak lain dan tak bukan sama seperti Charles untuk menjadi yang teratas. Ia kini sadar atas perilakunya pada saat itu adalah tindakan konyol. Karena sesungguhnya belajar ilmu bela diri bertujuan untuk melindungi orang-orang yang lemah dan sebagai ilmu untuk melindungi diri sendiri dari mara bahaya dan mara petaka. 我幫你求㗎，希望條繩可以約束你嘅拳頭，幫你控制自己。 Ketika sedang mengobrak-ngabrik kotak, Stephen tak sengaja menemukan senjata ciri khas dari Charles yang langsung ia tanyakan kepada Aulia. Aulia berkata kalau senjata tersebut ia dapatkan dengan ciri-ciri orang yang sama persis seperti Charles.
dan orang tersebut menyuruh Aulia untuk memberikan senjata tersebut kepada Stephen. Stephen langsung menjelaskan yang sebenarnya kalau dirinya sedang bekerja sama dengan polisi dan senjata tersebut berkaitan dengan kasus yang dia hadapi. Keesokan paginya, Aulia mengajak Stephen untuk menemui seseorang yang mungkin mengetahui tentang senjata tersebut. Didapatkannya info dari salah satu bapak-bapak di sana kalau dulunya ia pernah bertarung dengan seseorang yang bernama Charles. Dan dirinya dikalahkan oleh Charles sehingga Charles seperti biasa meninggalkan barang tersebut sebagai ciri khasnya. Bapak tersebut memberitahukan kalau Charles dulu tinggal bersama istrinya di Jalan Sui Kui, Kota Fosan. Dan berita terbaru tersebut langsung Stephen beritahukan kepada Russell yang langsung para polisi segera menuju ke lokasi. Namun ketika digeledah tidak ada satupun orang di sana. Pemilik rumah mengatakan kalau Charles dengan istrinya sudah pindah beberapa bulan yang lalu, tetapi rumah tersebut masih Charles sewakan sampai sekarang. Diduga istri Charles menderita penyakit kanker, namun Charles sendiri tidak melakukan apa-apa untuk istrinya, dan hari-harinya malah berlatih kungfu. Motif dari pembunuhan Charles adalah membunuh semua para ahli kungfu agar ia bisa menjadi yang nomor satu. Di sekolah kungfu milik mereka, Stephen berpamitan kepada Aulia karena dia akan kembali ke Hong Kong untuk menyelesaikan tugasnya. Namun Russell berniat untuk mengajak Aulia agar Stephen tidak terus-terusan memikirkan tentang Aulia. Dan juga mereka berdua sama-sama seorang ahli kungfu. Sehingga dengan senang hati Aulia menyetujuinya. Dengan ungkapan kungfu selanjutnya adalah senjata, mereka langsung menemui orang bernama Edward, teman dari Stephen yang diduga si ahli senjata. Kini Edward bekerja sebagai juru masak dan menyambut hangat kedatangan mereka. Walaupun tampangnya seperti orang biasa dan tidak sangar, namun pada masa lalunya ia pernah menghabisi 18 orang dengan pisau semangka. Edward berkata kalau dirinya mempunyai seorang murid yang pernah ditantang oleh Stephen bernama Frank, yang kini ia jadikan muridnya sebagai kepala sekolah di sekolah kungfu miliknya. Serta Frank sendiri menjadi aktor film laga. Dengan kabar tersebut, Stephen langsung memikirkan apakah Frank yang akan menjadi sasaran Charles selanjutnya. Kamera beralih kepada sesosok Frank yang dimaksudkan oleh mereka. Ini bebenguknya. Frank akan melakukan syuting dalam suatu film Hot 18 ke bawah dan pada saat itu juga muncullah Charles yang langsung menantang Frank bertarung. Terlihat Frank emang begitu lincah dalam menggunakan pedangnya yang membuat Charles terkena sayatan pada kakinya hingga terluka. Namun beliau ini bukan sembarang beliau. Frank jelas bukan tandingannya Charles yang membuat Frank terbunuh dengan menggunakan pisau cutter. Lagi-lagi polisi terlambat untuk menghentikan langkahnya Charles yang membuat Stephen menggaruk keningnya sendiri. Russell ditegur oleh atasannya yang selalu meminta kasus pembunuhan tersebut agar cepat diselesaikan. Sehingga Russell meminta kepada atasannya agar ia diberikan waktu 3 hari lagi untuk menyelesaikan kasusnya. Jika tidak ada kemajuan, Russell akan dipindah tugaskan dan Stephen akan kembali masuk ke dalam penjara melanjutkan masa hukumannya. Stephen memikirkan sesuatu pada saat di dalam penjara. Ia menerima surat dari seseorang yang berisi tentang tantangan untuk bertarung. Di dalam markas polisi, mereka menerima telepon dari seseorang yang ternyata dari Charles yang ingin berbicara dengan Stephen. Yang membuat semuanya terkejut, dan Russell menyuruh timnya untuk melacak lokasi si penelpon. Isi pembicaraan mereka sepertinya mereka berdua pernah bertemu sebelumnya dan Charles berkata kalau ia akan membunuh Aulia agar performa bertarung dari Stephen akan meningkat ketika mereka akan berduel. Salah satu cara agar bisa menghentikan dirinya adalah membunuh Charles itu sendiri. Charles mengenang masa lalunya ketika bersama dengan istrinya. Ia membunuh istrinya sendiri karena tak tega melihat penderitaan istrinya yang membuat dirinya berubah tujuan untuk menjadi yang nomor 1 dalam ahli ilmu bela diri kungfu. Polisi telah menemukan lokasi dari Charles yang langsung dikirimkan polisi ke sana.
Namun lagi-lagi mereka terlambat untuk menangkap Charles yang sudah menghilang dari tempat tersebut. Russell mencurigai Stephen karena Charles yang kenal dengan Stephen dan Aulia. Namun Stephen mengelak dan izin pamit untuk bertemu dengan istrinya. Russell menyuruh timnya memeriksa catatan telepon dan surat menyurat di dalam penjara selama 3 tahun belakangan ini yang berkaitan dengan Stephen. Pada ruang rapat di dalam kantor kepolisian, mereka menemukan petunjuk bahwasanya pada 20 tahun ini Charles sering mengunjungi rumah neneknya di Taiyou, China, yang membuat mereka semua langsung segera ke sana. Namun ketika digeledah, tidak ada seorang pun di sana. Setelah diperiksa dengan baik, polisi menemukan bekas makanan instan yang sepertinya makanan tersebut masih baru. Nggak endorse. Dan juga mereka menemukan papan lisan istrinya Charles yang rupanya kematian istri Charles baru saja terjadi, serta abu jasad dari istrinya yang berada di sana. Russell menyuruh semua polisi agar menaruh barang yang mereka sentuh untuk meletakkan kembali ke tempatnya karena Russell ingin menyergap dan menangkap Charles di tempat ini. Hingga pada waktunya tiba, sesuai dengan yang diperkirakan Russell, Charles datang ke tempat tersebut dengan memasang wajah bahagianya. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama ketika ia melihat banyak anjing pelacak yang terdapat di setiap penjuru rumah yang ada di sana. Ia langsung berbelok menghilang dari pengawasan kamera tersembunyi, sehingga polisi langsung menyebar ke seluruh penjuru area untuk mencari keberadaan Charles. Tepat pada saat itu, salah satu tim Russell telah menemukan catatan telepon dari Stephen yang di sana terdapat Stephen yang ditemui oleh Charles, yang sedang berbincang seperti teman yang sangat akrab. Russell langsung menodongkan pistolnya ke arah Stephen karena mengira ia bersekongkol dengan Charles untuk membebaskan dirinya keluar dari penjara. Stephen yang gak mau membuang waktunya serta melihat istrinya yang bertindak sendiri meninggalkan mereka langsung segera beraksi kabur dari sana untuk membantu istrinya. Namun ia harus menghadapi beberapa polisi yang menghadangnya serta Charles yang juga menghajar beberapa polisi yang menangkapnya agar ia bisa mengambil abu sang istri. Ketika hendak ingin mengambil abu sang istri, rupanya abu tersebut sudah tidak ada di sana. Yang rupanya dari belakang Aulia telah memegang abu dari sang istri Charles. Yang membuat pertarungan mereka berdua tak terhindarkan. Aulia harus menerima luka tusuk di dadanya yang membuat dirinya hanya bisa berbaring di lantai sambil menunggu ajalnya tiba. Stephen yang melihat kekasihnya terluka hanya bisa berdoa agar kekasihnya cepat mati dan meminta untuk segera dikirimkan ambulan melewati walkie-talkie yang terletak di sana, sehingga ia melihat bayangan Charles di tembok sebelah dan langsung menghajarnya. Melihat botol abu sang istri yang pecah membuat Charles naik tensi dan langsung menghajar Stephen. Namun dikarenakan tempat ini bukan tempat yang cocok untuk mereka bertarung, Charles mendorong Stephen hingga masuk ke dalam air, yang membuat mereka berdua menghilang dari pantauan polisi. Setelah kejadian membagongkan tersebut, Stephen berbicara melalui walkie-talkie dengan berkata, "Aku akui aku pernah bertemu dengan Charles di penjara. Tetapi aku tidak bersekutu dengannya. Charles berkata kepadaku kalau dia ingin berduel denganku. Jika aku tidak menerima tantangan darinya, Aulia akan dalam bahaya. Dan jika aku mengatakan dari awal kepada kalian tentang ini semua, pasti kalian tidak akan membutuhkanku dan tidak akan mengeluarkanku dari penjara. Yang terpenting bagiku adalah keselamatan Aulia."
Tepat pada saat itu, teman seangkatan Russell menghampirinya dan berkata kalau atasan mereka menyuruh Russell untuk dipindah tugaskan dari kasus tersebut. Russell yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menurutinya. Pada malam harinya, walaupun Russell telah dipindah tugaskan dari kasus tersebut, Russell tetap masih menyelidiki beberapa foto pada saat berada di dalam rumah nenek Charles, sehingga ia menemukan foto yang mencurigakan yang langsung membuat dirinya pergi sendirian menuju kembali ke rumah nenek dari Charles. Setelah ditelaah lebih lanjut, ia menyimpulkan ada 4 bekas lilin yang telah mencair yang jumlahnya sama dengan korban yang telah terbunuh yaitu Shark Yan, Tan Jing Yao, Wang Ze, serta Frank. Dan juga terdapat 1 lilin yang masih utuh yang berarti merupakan sasaran selanjutnya dari Charles sehingga Russell melepaskan beberapa wallpaper tembok di sana. Dan ternyata memang benar. Ia menemukan tulisan nama-nama dari si korban yang tertera di tembok sehingga Russell menemukan nama Zhao Henian yang merupakan sasaran selanjutnya yang mempunyai ilmu ahli tenaga dalam. Beralih kepada Charles yang akan melancarkan aksinya untuk menghalangi truk yang akan dikendarai oleh Zhao Henian. Namun rupanya yang mengendarai mobil tersebut bukanlah Zhao Henian, melainkan Stephen yang berniat untuk membunuh Charles. Yang membuat Charles gembira dikarenakan tujuan dari berlatih ilmu bela diri kungfu adalah untuk membunuh, kata Charles. Scan berpindah sebentar kepada Russell yang menerima telepon dari seseorang yaitu Zhao Henian yang disuruh Stephen untuk memberitahukan Russell tentang semua yang terjadi sekarang. Sekarang scan beralih kembali ke mereka berdua yang akan memulai pertarungan. Terlihat Stephen lebih unggul dari Charles dan sempat menolong Charles yang hampir ketabrak truk karena Stephen ingin membunuh Charles dengan kepala, kaki, bahu, dada, mata, leher, pinggang, punggung, pinggul, dan tangannya sendiri. Namun sayang bajunya Stephen nyangkut di mobil truk yang sedang melintas sehingga Stephen ketarik truk dan membuat punggungnya kegesek aspal. Walaupun Stephen sudah beberapa kali menyelamatkan Charles, Charles tetap akan membunuh Stephen walaupun Stephen tidak mau membunuh Charles. Karena kungfu dimaksudkan untuk membunuh dan salah satu dari mereka harus mati. Charles mengakui kalau Stephen adalah lawan yang paling kuat dari yang pernah ada di Land of Dawn. Ketika hendak akan membunuh Stephen, tiba-tiba Charles sudah tergeletak di samping Stephen. Yang rupanya sebelum Charles akan membunuh Stephen, Russell segera menghentikan Charles. Namun Charles yang melakukan perlawanan dengan terpaksa Russell menembaki Charles hingga modar. Waktu berpindah ke 3 bulan kemudian, yang dimana Stephen masih berada di dalam penjara untuk melanjutkan sisa 2 tahun masa tahanannya. Dan pada saat itu juga ia dihampiri oleh Russell serta teman seangkatan Russell yang ingin berkata. Tapi sebelum mereka berkata, Stephen berkata terlebih dahulu untuk berterima kasih karena telah menjaga serta merawat Aulia di rumah sakit. Melanjutkan perkataan Russell yang berkata kalau Stephen akan dibebaskan dari penjara dalam waktu dekat ini. Dan mereka berharap agar Stephen mau kembali menjadi instruktur mereka di polisi.
Dengan diakhiri foto-foto kebersamaan Stephen dan Aulia beserta dengan semua muridnya yang selalu setia bersekolah di sana hingga mereka besar, yang menandakan film ini akan tamat. Ending yang sangat mengkungfukan. Kesimpulan yang tidak dapat kita ambil adalah ketika kita telah menguasai ilmu dalam bela diri, kita pergunakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita seharusnya melindungi orang yang kita anggap lemah dari kita, bukan sebaliknya. Intinya stop bullying, teman-teman. Karena kasus bunuh diri di Jepang sangatlah tinggi. Apa hubungannya?